Nah, kalau dulu kan kata guru gini ya kita manut aja, Iya, mau bener mau salah kan. Gitu. Kalau sekarang kan, ya bener nggak nih? Cek lagi, buka TikTok, bahkan kita buka bisa ChatGPT. ilmu itu semakin kesini kan semakin diangkat ya dengan meninggalnya para ahli ilmu, kemudian Betul. apanya orang-orang soleh itu semakin berkurang gitu kan. Merasa bagus standar media sosial, ya akhirnya menjadikan mereka ya seperti Seorang itu. guru bilang, kalau murid saya datang telat, saya nggak marahin katanya, malah saya sambut katanya gitu. Luar biasa, kadar harus beda-beda ya. Dosis itu harus beda-beda kan, nggak bisa nih. Ada anak-anak semua di sini, kita satukan semua. Ya, bisa jadi tiap orang beda resepnya. Beda resep pasti. Jadi aku sebenarnya kurang setuju ya dengan cara yang kita dahulukan komunikasi. Mereka belajar konsekuensi dari sebuah keputusan yang mereka buat. Kalau kamu nggak mau diatur, maka prove it, buktikan bahwa kamu layak dan pantas untuk membuat aturanmu sendiri. Apa namanya yang mendisiplinkan. Tadi kan soal disiplin nih. Sekarang gimana cara mendisiplinkannya? Anak Gen Z. Nah, ya. Kalau disiplin itu kalau dulu kan banyak ya apa namanya? Banyak cara. Bawa sapu, udah langsung. Wah, saya udah dulu nih sama Ustadz Endang tuh ini disiniin, nah terus ditekan ini, nah sakit. Terus pernah dipakai penggaris, ditamplok tipis apa? Tuh nggak mau guru tuh mau sendang. Banyak apa namanya? Saya lumayan agak disiksa sih dulu sama guru-guru saya. Macam-macam gitu ya, ada pakai hanger gitu. Iya. Terus ada yang lucu. Apa? Keramik, tahu keramik? Mungkin waktu itu di pondok kan banyak keramik yang pecah. Itu pecahan keramik diambil. Terus kita tangannya suruh gini. Petuk. Terus Bapak kan juga pernah ditabok pakai helm ya Pak ya? Pernah. Ke masa lalu dibahas. Iya. Keramik, terus pulpen taruh sini. Kalau aku mah begini, nah pulpen itu diginiin yang tuh sampai bengkak. Iya emang biru-biru. Sakit. Pakai penggaris tepok. Itu sebenarnya dari zaman aku SD aku udah dapetin itu, SD, SMP, SMA, aku ngerasain, tapi tidak ada satu kali pun aku ingin Mami gini-gini, asli kayak nggak pernah ngerasain SD, SMP. Pernah ngadu lagi SD dulu, tapi sama Mami malah diomelin. Lu kali yang bandel deh gitu. Iya, aku malah gituin, bilang Mami tadi saya ini nama itu kan aku udah guru ya. Gak berani sih. Guruku yang galak tuh lagi SD tuh namanya Busri, almarhumah kayak udah meninggal ya, Busri gitu kan. Galak banget ya kan. Terus tadi ini lu nyakali yang bandel, nggak bisa dibilangin lu katanya. Malah kita diomelin sama orang tua, ya kan? Nah kalau cara-cara seperti itu mempan nggak gitu ke anak-anak sekarang? Sekarang disiplinkan seperti itu, kayaknya udah nggak mempan. Kalau mempan kayaknya dia nggak bakal aku kirim ke gudang kelapa itu si botak satu. Kalau memang mempan, ditabok deh tuh, pasti udah diam, udah. Enggak mempan ya. Jadi memang nggak bisa sih, ada pendekatan lain sih sebenarnya ke tiap anak itu. Nah, memang gimana berbeda. Menurut Bunda gimana? Dari komunikasi tetap. Komunikasi. Tapi komunikasinya bukan it doesn't mean like tiap anak kamu kenapa sih, ada masalah apa sih? Menurut aku tidak semua anak bisa seperti itu kan, karena kebutuhannya tiap anak beda-beda, ya kan? Ada di mana anak kita harus tarik ulur sama anak Gen Z sekarang tuh, di mana waktunya kita baik-baik, ketika kita lagi galak-galak gitu kan. Karena kalau kita terus jadi good cops istilahnya, jadi polisi baik, jadi angels for them, itu kita dimanfaatin dan melunjak jatuhnya gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Berarti tetap harus ada gitu ya, apa ya namanya istilahnya, punishment tuh. Punishment harus ada, makanya kan diatur juga kan. Kenapa sih awal itu kenapa sih dalam parenting justru kan awal-awal tuh kalau di Ustadz Budi Asari itu kan parenting sekarang kan sebetulnya banyak sekali, bahkan apa namanya meniadakan itu gitu. Jadi nggak boleh mengedepankan tadi diskusi, dan tidak boleh ada punishment. Tidak boleh ada punishment. Iya. Gitu. Kalau bahkan ada yang rame itu ya di juga ada. Jadi yang seorang guru bilang, kalau murid saya datang telat, saya nggak marahin katanya, malah saya sambut katanya gitu. Luar biasa sekali guru itu ya. Disambut gitu ya.
Ya tapi murid yang gimana dulu? Gitu. Iya, kan gini loh, tipikalnya ada yang satu kali dikasih tahu ngerti, ada yang 2 kali tahu ngerti, ada yang memang udah 10 kali kagak ngerti-ngerti gitu kan ya. Berarti kan treatmentnya harus beda. Kalau obat juga kan kadar harus beda-beda ya. Dosis itu harus beda-beda kan. Nggak bisa nih. Oh, ada anak-anak semua di sini kita satukan semua. Kalau melanggar pelanggaran syar'i kita tabok semua, pak nggak bisa kayak gitu, gitu kan. Ada istilahnya tuh obat itu sesuai dosis, sesuai umur berapa, usia berapa, berat badannya berapa kan. Kalau dokter gitu, berapa berat badannya, ada ini nggak, ada alergi obat nggak, gitu kan. Ada bahkan ini tiap orang ada apa ya, bisa jadi tiap orang beda resepnya. Beda resep pasti. Jadi aku sebenarnya kurang setuju ya dengan cara yang kita dahulukan komunikasi. Iya, of course, komunikasi itu harus didahulukan, tapi it doesn't mean like lo harus menghilangkan punishment. Aku nggak setuju kalau punishment dihilangkan. Itu harus ada, karena konsekuensi, mereka belajar konsekuensi dari sebuah keputusan yang mereka buat. Karena aku sadar keputusan mereka ketika mereka berbuat yang melanggar hukum, ketika berbuat sesuatu yang melanggar rule, itu mereka lakukan secara sadar. Karena aku yakin tidak ada sebuah kesalahan yang dilakukan tidak sadar, kecuali dia gila, gitu aja. Kecuali lu gila loh, gitu kan, baru deh kagak sadar deh. Tapi kalau ketika dia baik-baik saja, secara fisik, mentally dia baik-baik saja, gitu kan. Maka ketika dia melanggar sebuah rule, aku sangat yakin dia melakukannya dengan penuh kesadaran. Maka ketika orang melakukan dengan penuh kesadaran, maka seharusnya dia siap dengan keputusan yang dia dibuat, dengan sepaket sama konsekuensi yang akan dia dapatkan. Harusnya. Dan rata-rata mereka hanya siap melakukan kesalahan, tapi tidak siap dengan konsekuensi. Gitu. Dan merasa konsekuensi itu adalah sebuah hal yang berlebihan. Dan hukuman, padahal konsekuensi itu sebenarnya bukan hukuman sih kalau menurut aku. Sepaket aja, namanya lo hidup, ya kan? Ada sebuah pilihan, life is a choice. Ketika lo choose something, pasti ada efek baik, ada efek negatif, ada efek positif. Itu sepaket sih kalau buat aku. Tapi kan mereka nggak sampai sana mikirnya gitu kan. Cuman mikir ketika melanggar, ya udahlah. Ketika dikasih hukuman, komplain gitu kan. Ketika ini ya udahlah, ketika lakuin bodo amat lah, paling juga digini, bodo amat, yang penting gue mah mau begini dulu, serah nanti mah gimana. Lagi giliran dihukum, komplain. Padahal kan seharusnya komitmen dong. Ketika awal dia melanggar, ya udah bodo amat lah gimana. Bodo amat, suka-suka gue dong mau ngasih dia hukuman apa harusnya kan. Tapi kenapa ketika kita kasih dia punishment, tapi dia malah kok gini sih, kok gini gitu. Itulah tanda ketidakdewasaan. Tandanya mereka memang belum siap untuk mengatur diri mereka sendiri. Karena orang dewasa itu adalah orang yang, kalau kamu nggak mau diatur, kalau buat aku ya, kalau kamu nggak mau diatur, maka prove it, buktikan bahwa kamu layak dan pantas untuk membuat aturanmu sendiri. Pantas gitu. Ya kan, kalau dari situ juga ketahuan, berbuat kesalahan tapi nggak mau dihukum, kan berarti dia emang nggak siap untuk berarti emang dia belum dewasa kalau untuk itu. Kalau menurut aku gitu. Dan kalau orang belum dewasa, jangan diberikan amanah untuk mengatur diri mereka sendiri. Ya memang masih butuh bimbingan dan pantauan berarti. Ya. Bahkan harta pun tidak boleh dikasih. Oh, nggak boleh. Kalau di dalam agama kan sebetulnya kan ada aturannya. Ada dasar dalil syar'inya. Tidak boleh memberikan harta kepada anak yang belum cukup. Apa namanya? Belum balik. Cukup usianya seperti itu. Itu dilanggar ya. Tapi anak sekarang kalau nggak dikasih jajan, nggak dikasih duit, kayaknya ngerasa hak gitu. Kayak kalau nggak dikasih jajan tuh rasa hak mereka gitu. Nah, merasa bahwa fasilitas yang mereka dapatkan itu adalah ya memang ya harusnya supposed to be like that gitu sebenarnya. Padahal kan enggak gitu. Kita dapat fasilitas dari orang tua itu sebenarnya ya itu adalah bentuk kasih sayang orang tua ke kita, yang harusnya ketika orang tuamu sudah sayang sama kamu, ya harus betul-betul dipegang amanahnya justru gitu. Kalau kita enggak kan, anak-anak kita sekarang rasanya bahwa ya emang udah harusnya memfasilitasi gue sebagai anak gitu. Itu kan itu juga karena mungkin ngaruh ya keberkahan ilmu ya udah makin berkurang gitu sekarang. Makanya respect ke guru juga pasti akan beda gitu. Terasa. Aku dulu zaman aku sekolah, aku sesebel-sebelnya sama Pak Pardi, sama Bu Sesi, sama guru-guru aku gitu ya. Ada Ustadz Endang, dulu kan yang galak tuh Ustadz Endang gitu ya. Tapi aku tidak pernah memberikan julukan-julukan kepada guru-guru aku. Tidak pernah.
Pasti tetap Iya, Ustadz Endang galak banget, tetap Ustadz Endang, nggak ada yang diganti-ganti yang lain-lain, nggak ada, nggak berani gitu, karena saking, aduh, karena itulah keberkahan ilmu itu yang kita yakinin itu. Jadi sebandel-bandelnya kita tuh kita nggak akan berani menghina guru, sebandel-bandelnya kita nih ya, senakal-nakalnya kita dulu zaman sekolah nggak berani menghina guru, borok menghina guru ya, istilahnya membuat panggilan di luar yang di belakang guru kita nggak berani, karena kita tahu kalau ini ada keberkahan ilmu di sini gitu. Yang mungkin maksudnya bercanda, bahkan nggak berani lah bercandain guru juga, nggak berani dulu, walaupun ngeselin gurunya gitu, tapi kita nggak berani. Paling kalau di belakang, galak banget sih, udah sebatas itu doang, tapi nggak yang sampai menghina-hina, mengolok-olok guru. Aku sih dulu nggak sampai sana ya, nggak sampai sana sih, sebandel-bandelnya aku dulu ya gitu. Karena sudah kultur juga sih, kalau dulu kan itu kultur. Walaupun ya sekarang juga masih ada ya tempat-tempat ataupun lembaga yang masih menerapkan itu. Cuman memang itu tadi mungkin dinilainya lebih pada seperti doktrin gitu. Ayah kan di pesantren tuh. Gimana kalau pesantren? Gitu ya. Ya beda-beda sih, beda-beda beda sesuai dengan referensi mereka gitu. Ada yang memang pemahamannya harus fix gitu ya, harus yang nggak ada toleransi gitu ya, namanya guru harus seperti apapun gitu kan, harus dihormati. Tapi kalau kultur pesantren, tapi ada juga yang memang moderat gitu ya, moderat dan ya kayak teman, kayak dulu kalau ayah dulu sebetulnya ketika di pondok sebetulnya lebih ke sana sih, kalau pondok-pondok yang lebih modern gitu ya, misalkan kayak Gontor gitu kan, itu sebetulnya itu lebih moderat gitu. Jadi kita sama guru tuh kayak teman gitu. Cuman ya kayak teman juga bukan berarti rangkulan, enggak juga gitu. Kayak teman tapi kita tetap respect ya. Jadi ketika maksudnya itu ketika dia ada kesalahan ya kita berani untuk menegur, kita berani untuk minimal bukan negur ya, minimal kita menyampaikan pendapat pendapat. Tapi kita tetap bisa dengan bercanda, bisa bercanda dengan batasan tertentu. Gitu. Ya kalau yang memang betul-betul menerapkan kayak metode dulu gitu ya, itu kan luar biasa ini ya, kita melihat mukanya aja kayaknya enggak gitu. Kalau ada guru tuh nunduk gitu. Tapi karena mungkin lingkungan juga loh, yang aku ngerasa ya, lagi pesantren. Aku kan dulu sempat pesantren ya SMP-nya. Kalau SMA-nya aku di SMA. Ketika di pesantren itu senyebelin apapun guru, nggak pernah sama sekali terlintas di otak aku. Bahkan teman-teman aku pun yang sebandel-bandelnya mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang wow banget sebenarnya ya. Tapi mereka nggak ada tuh ngejelek-jelekin guru. Tapi kalau di SMA nih, aku lagi SMA ya, ada ngejelek-jelekin kagak, cuman manggil panggilan, ada punya panggilan tuh lagi SMA. Kalau aku belum berani tuh, aku nggak berani tuh lagi SMA tuh kayak gitu. Kayak karena dulu masih ada bekas-bekas pesantrennya kali ya, jadi kayak aneh gitu ketika teman aku gitu manggil, ini siapa itu? Makanya itu Pak ini gitu sih, kan. Perbedaannya kalau dulu itu anak-anak pondok sama anak luarnya jauh kelihatan bener. Anak umum sama anak pondok itu jauh dulu mah ya, kerasa di aku juga. Kalau anak sekarang kayaknya literally kayaknya hampir sama gitu kan ya. Ya itulah karena tsunami informasi itu aku bilang. Nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung itu. Karena standar bahagia, standar happiness menurut mereka ya dari media sosial. Iya. Ya balik lagi ke komunikasi ya. Jadi anak-anak sekarang ini memang tidak bisa begitu saja mengikuti aturan gitu ya. Jadi butuh waktu. Butuh kepercayaan tadi. Jadi kembali lagi ke trust tadi gitu ya. Jadi post trust itu era dimana dulu sempet rame gitu ya. Jadi tahun berapa ya, 2006 kalau nggak salah itu. Jadi kalimat yang sering diulang-ulang dalam 1 tahun itu gitu, post trust. Setelah apa sih trust itu? Kepercayaan ya. Jadi setelah kepercayaan kan, kalau setelah kepercayaan berarti kan nggak ada lagi yang lain kecuali kebohongan. Iya benar. Jadi ya disitulah dimulainya era kebohongan.
era kebohongan dan ya orang mulai berkurang kepercayaannya dengan lembaga pemerintah, dengan institusi, dengan ya bahkan antar masyarakat. Ya, karena itu lagi-lagi tsunami informasi sih. Iya. Yang nggak ada filter. Termasuk ya itu tadi, termasuk antar hubungan ini juga tidak bisa dibendung, itu hubungan orang tua dengan anak. Gitu. Betul banget. Luar biasa. Jadi gitu. Kalau dulu mah kan kalau kita mah ke orang tua tuh istilahnya benar-benar walaupun iya kita dulu pernah marah, aku dulu pernah marah sama mami gitu, aku dulu juga pernah membentak mami, tapi itu aku ada feeling guilty dan gini, aku misalkan dulu pernah bentak mami, aku pernah marah sama mami ya, terus setelah itu aku tidak ada tuh yang namanya ngebalikin ke diri sendiri kayak gini, dulu gue gue ternyata kok ya Allah kok gue bentak si mami ya, ada rasa feeling guilty aku di situ. Kalau anak sekarang mostly ketika mereka berbeda pendapat dengan orang tua, yang ada di otak mereka tuh kebanyakan seperti ini. Kok orang tua nggak ngertiin gue banget sih, gitu kan? Terus kok orang tua kayaknya nggak nyambung sih? Kok orang tua gini sih? Karena mereka ngeliatnya kebahagiaan. Jadi ikutilah kata hatimu, kalau di quotes TikTok ya kan, ikutilah kata hatimu, kebahagiaan dirimu yang mencari gitu kan. Jadi akhirnya merasa bahwa standar kebahagiaan mereka ya dari TikTok gitu kan ya. Bahwa kalau kita makan gini ya, kok ngelihat mami kita nangis ya gara-gara kita, kok ada rasa bersalah di situ tuh, kayak aduh gitu kan ya. Kalau anak sekarang enggak gitu, ketika dia merasa bahwa yang dia yakin itu adalah sebuah kebenaran gitu, walaupun sebenarnya belum ada dasar dalilnya juga gitu kan, karena dasar dalilnya yaitu dari TikTok. Terus semakin sering tuh ngelihat quotes gitu, aku juga sebenarnya agak khawatir dengan quotes mental health sekarang ya. Sebenarnya mental health itu dari dulu juga ada, dari zaman aku juga pernah kok ngerasain yang namanya drop down, breakdown, depresi aku pernah gitu kan. Terus sampai bener ngerasa kayak udahlah gue mati juga nggak apa-apa, pernah kayak gitu dulu gitu loh, pernah yang ngerasa kayak gue useless nih hidup, kayaknya gue kalau mati juga nggak apa-apa, pernah. Hanya tapi kayaknya kalau dulu itu lebih cepet move on. Iya, move on cepet banget gitu. Kalau kayak apa ya, dulu tuh ya karena tidak ada scrolling kali ya. Jadi ketika kita ngerasa drop down, terus kita nangis, sekuat-kuat nangis, abis itu udah gitu. Kita ya move on lagi, kembali kepada aktivitas selanjutnya karena kita sadar gerak gitu ya. Kayak gini, kita gerak gitu. Jadi kayak gini, percuma gue nangis kagak ngerubah apa-apa juga gitu kan ya. Tapi kalau anak sekarang ketika dia lagi drop down, dia buka medsos, dia lihat, dia scrolling, akhirnya itu yang terus meyakini bahwa apa yang gue yakini, iya nih kayak gue nggak bahagia deh. Kayaknya gue nggak bahagia deh. Terus terafirmasi karena terus melihat. Kalau kita kan nggak nangis ke kamar, kalau aku nih ya nangis di kamar, udah capek, yaudah deh besok gue harus sekolah lagi, udahlah gitu lagi, gimana lagi gitu kan ya, gimana lagi gitu kan. Kayak gitulah, kayak menghadapi bullying juga sama. Aku juga pernah dibully lagi SMA. Dan iya itu tadi ya, penyakit seperti itu sebetulnya tidak dirasakan oleh Gen Z saja ataupun generasi sekarang. Kita juga ngerasain sebenarnya. Kita juga merasakan ketika ada masalah itu kan sebetulnya sekarang tuh lebih sulit untuk move on kayaknya sekarang. Susah. Kayak lebih overthinking, benar nggak sih? Benar, kerasa overthinking. Kalau dulu kayaknya nggak banyak mikir gitu, ketika ada masalah tuh udahlah. Ya udah gitu, bener. Nongkrong lagi ya sudah. Nongkrong lagi, ketawa hahaha, udah lupa lagi masalah, bener. Kalau sekarang tuh kayaknya lebih banyak dipikirkan. Ya, kayak zaman dulu aja kan, kalau misalkan putus sama pacar, putus udah paling nangis hanya semalam, that's it, besokannya berangkat kuliah, ketemu teman, cari gebetan baru, lupa. Kalau sekarang kan enggak kan, kayak yang bahkan sampai banyak yang bunuh diri kan dari kasus pacaran itu. Jadi ya itulah bahayanya kalau kita mengakses informasi media sosial tanpa kedewasaan berpikir, tanpa kita belum punya pondasi mindset yang kuat sih tentang siapa diri kita. Makanya lu kenal dulu deh diri lu siapa gitu. Karena kalau lo aja nggak kenal sama diri lo sendiri, ya gimana lo menghadapi hal yang ada di depan gitu kan. Kalau kita aja nggak bisa solve permasalahan kita sendiri, ya gimana kita mau menghadapi dunia yang otomatis kan pasti permasalahan banyak banget ke depannya dan lebih complicated lah daripada sekarang. Gitu sih kalau menurut Bunda mah. Iya, betul. Jadi memang dari mindset sih ya. Dari mindset.
Dan bicara soal mindset, apa namanya, memang ada teori apa ya disebutnya itu metode sukses modern katanya, gitu ya, yaitu dengan mindset. Ini yang dikemukakan oleh siapa Carol Dweck ya, ibu Carol Dweck itu jadi seorang ya konsultan pendidikan lah, guru besar di universitas ternama lah seperti itu. Jadi di dalam bukunya yang berjudul Mindset itu, jadi beliau mengemukakan dua mindset gitu. Jadi ada mindset tetap atau fixed mindset dan growth mindset bertumbuh gitu. Dan ternyata kita itu banyak sekali mengadopsi mindset tetap yang sebetulnya yang membuat kita itu ya sulit untuk berkembang. Gitu, mindset tetap itu ya sulit berkembang dan tidak seakan-akan tidak punya banyak pilihan gitu ya. Ya kalau nggak A kecewa gitu. Kalau gagal sudah game over gitu. Tapi kalau orang yang bermindset bertumbuh gitu ya, ketika nggak bisa A ya berarti B. Kalau nggak bisa lagi C, D dan terusnya. Jadi banyak apa namanya banyak pilihan gitu. Jadi memang betul sih dan sebetulnya ini cocok untuk generasi sekarang itu gitu yang selalu mempunyai banyak opsi dalam menangkap informasi, dalam menangkap perintah gitu. Kayak tadi kan ketika ngasih perintah itu kan mereka nggak langsung menerima kan? Iya. Mereka selalu punya opsi nih. Selalu punya pandangan. Kenapa harus kayak gitu? Gitu kan? Kenapa nggak kayak gini? Iya, gitu. Selalu punya pandangan lain. Nah, sebetulnya dalam mindset juga sebetulnya pola pikir seperti itu kan itu lebih bisa tumbuh gitu ya kalau mereka menerapkan tadi ke dalam mindset bawah sadar mereka itu kan sebetulnya lebih ketika mereka mendapatkan masalah gitu ya harusnya lebih bisa punya pilihan-pilihan untuk diambil gitu ya. Iya, benar. Cuman sayangnya memang tadi kadang kemampuan kritis itu hanya muncul ketika sesuai apa ya? Kemauan. Ya, tidak sesuai kemauan. Tidak sesuai kemauan. Tidak sesuai kemauan. Kritis itu kalau nggak sesuai sama yang aku yakini dan yang aku mau gitu. Bukan kepada kritis ketika kita mendapatkan masalah gitu kan. Ketika kita gagal. Nah, bayangkan kalau kita bisa kritis ketika kita gagal itu kan bisa tumbuh ya mindset gitu. Benar, tumbuh. Ini gagal ini berarti aduh. Evaluasi nih, gue salah apa nih? Gitu apa kan? nih step apa nih yang kelewat nih? Kritis kepada kegagalan. Iya, gitu kita mengkritis. Kalau sekarang rata-rata, gue tuh gagal gara-gara dia gitu kan. Nah itu fixed mindset kan seperti itu. Jadi nggak iya. Kalau gagal berarti. Jadi tidak mau menerima bahwa dia salah gitu pokoknya. Dan cenderung menyalahkan orang lain. Iya. Cenderung menyalahkan orang lain. Dan iya yang fixed mindset itu biasanya mencari kambing hitam. Bener. Dan aku bener sih dulu aku sering ikut lomba, ikut kompetisi. Terus kalaupun kalah nih, aku selalu kayak gini loh yang kayak kayaknya dari guanya kurang usaha deh gitu. Kalau sekarang mah enggak. Anak sekarang tuh pasti rata-rata, wah ini kayaknya ini nih ada permainan nih, ada ini nih gitu kan. Atau panitianya curang nih atau apa nih gitu kan. Jadi memang dulu ya itulah mungkin terbatasnya informasi juga kan. Jadinya kita lebih cenderung untuk percaya wes apa yang diomongin sama orang tua sih kalau dulu mah. Informasinya terbatas. Jadi kita memang ngerasa orang tua adalah orang yang paling tahu. Iya benar. Orang tua yang paling tahu segala hal itu orang tua. Kalau sekarang enggak, Google paling tahu, ChatGPT paling tahu sekarang. Orang tua tahu apa sih Bunda gitu kan ya. Bunda tuh nggak usah jauh-jauh lah, anak kita aja lah si Ijaz. Kadang Bunda tuh kan nggak ngerti editing tuh gimana. Bunda tuh kan nggak ngerti ini deh. Kau bilang gini, tar dulu, perasaan dulu yang nyuruh lo ngonten gue dah gitu kan. Tapi kok sekarang jadi kayak pinteran dia gitu. Jadi kayak Bunda itu kan nggak tahu Bun gimana ngontennya, gimana ini, gimana editing. Ya emang bener sih yang diomongin. Cuman kadang ada di mana tuh. Dulu kan aku diomongin gitu sama orang mami tuh. Itu perasaan dulu gue diomongin gue ya aja ngapa anakku kagak sekarang gitu kan. Jadi ya itulah mungkin kritis lah, lebih kritis gitu anak sekarang. Dan kita juga harus menerima kalau kita memang nggak bisa ya terima gitu. Ya wes lah gitu. Karena ada ego juga kitanya kadang-kadang kan. Nggak mau nerima karena kita ngerasa orang tua nih.
gue lebih tahu nih. Makanya ketika anak mengungkapkan pendapat dan mengkritisi, kita oh lu ngelawan lu gitu. Padahal sebenarnya kan itu ya nggak apa-apa, itu adalah part anak untuk mengeluarkan pendapat mereka. Just it's okay aja. Orang pendapat is okay, tapi kalau memang usianya masih usia tahanan perang ya sorry itu saya tetap aturan guru bunda. Tapi kalau udah lewat usia tahanan perang ya wes lah serah kau lah gitu. Makanya aku dulu ya aku kayaknya tidak akan pernah membiarkan anak-anak aku memiliki hak pilih sih. Kalau sebelum mereka akil balik, akalnya juga harus sudah balik gitu. Kalau akalnya belum balik no. Sampai usia maksimal itu ya usia 14 tahun lah gitu. Baru bisa oke lah, you can just go away, just choosing. Dan bisa diajak komunikasi sih. Iya. Tapi kalau kayak usia Kapa, Maria, jangan harap mereka punya pilihan untuk memilih. No, ya kamu bahkan baju pun kamu nggak punya hak buat memilih, itu bunda yang belikan gitu kan. Harus baju ini, begini. Mau sekolah, mau belajar apa, belajar ini nggak ada. Kamu bebas mau belajar apa aja nggak ada. Kalau bunda nggak bisa kayak gitu. Kalau masih usia tahanan perang. Tapi kalau setelah balik ketika sudah usia 14 tahun ya it's okay. Kalau akalnya sudah balik ya, kan balik kan bukan cuma secara fisik tapi juga akal juga harus balik. Ketika akalnya sudah balik ya well it's okay, lu mau cus aja terserah deh gitu kan. Kita hanya sebatas untuk memberi masukan. Bagus. Sampai kapan tuh? Baru. Oke. Okay. Apa berarti di stop aja nanti. Stop aja udah. Oke, sudah sejam kayaknya ya ini. Iya. 50. Oh 50 menit. 52. Udah. 52 menit. Closing lah. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya di Parenting Milenial. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak gitu dong ya? Gini dong. Tok. Oke. Apa dia tidur?